Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Suhanda Dinata. Saya guru matematika di SMPN 1 Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2024 di LPTK Universitas Indra Prasta dengan nomor peserta 2015 0237 6162. Pada kesempatan ini, Rabu 6 Maret 2024, akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan. Saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi aljabar pada pertemuan 1 dengan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan TPACK. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini? Baik. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa. Siapa yang akan memimpin berdoa? Saya, Pak. Oh, silakan bilang. Sebelum belajar, alangkah baiknya berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Telah selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak akan cek dulu ya kehadiran. Siapa saja yang tidak hadir pada pagi hari ini. Yang hadir, dan angkat tangan ya. Abdul Bari, hadir. Aditya, hadir. Ya, setelah Bapak absen, alhamdulillah ya semuanya hadir ya. Sekarang silakan cek samping kanan kiri kalian apakah masih ada sampah. Silakan dicek, kalau ada tolong dulu buang dulu keluar ya. Ya, rapikan kaca. Alhamdulillah semua bersih. Sekarang Bapak cek kesiapan kalian untuk pelajaran matematika. Coba tunjukkan mana buku tulis, mana matematik ya, buku tulis matematika, buku paket, pulpen, pensil, silakan disiapkan. Semuanya di atas meja. Disiapkan dulu. Disiapkan langsung rapi. Alhamdulillah ya semuanya lengkap. Berarti kalian siap belajar matematika. Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita ya kalian, kita bernyanyi lagu pada negeri. Bisa kan? Bisa. Baik, kita bernyanyi. Kita tadi telah bernyanyi pada negeri untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negeri kita. Kita lanjutkan dengan ice breaking ya, untuk meningkatkan semangat kita untuk belajar. Ikuti ya.
videonya. Nah, pembelajaran ya. Untuk pembelajaran pada pagi ini yaitu kita akan mempelajari yaitu aljabar ya. Apa itu aljabar? Nah, ini kenapa Bapak tampilkan ada foto nih ya. Foto Bapak namanya Al-Khwarizmi. Nah, ini sebagai cikal bakal dari adanya aljabar ya. Algebra. Nanti kita bahas selanjutnya. Nah inilah materi yang akan kita pelajari. Kita lihat di peta konsep. Ini aljabar. Kemudian ada beberapa hal yang harus kita pelajari untuk bentuk aljabar seperti apa ya. Kemudian kita akan membahas tentang pecahan bentuk aljabar. Kemudian operasi aljabar. Di operasi itu ada penjumlahan, kemudian ada pengurangan. Kemudian juga akan ada perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Kemudian kita harus bisa menggunakan sifat-sifat bentuk aljabar pada pagi hari ini dan materi pada pertemuan selanjutnya. Tujuan pelajaran pada pagi hari ini yang pertama yaitu siswa dapat mengenali prediksi dan menggeneralisasi pola dalam bentuk susunan benda dan bilangan hingga dapat menyatakan suatu situasi pada bentuk aljabar dengan benar. Bapak harapkan kalian bisa menyimpulkan suatu benda itu bisa digeneralisasi atau disimpulkan menjadi bentuk aljabar dengan benar. Dan dari beberapa kejadian, dari kasus-kasus itu kalian simpulkan jadi sebuah bentuk aljabar. Ini yang kedua, bentuk aljabar yang ekvivalen. Ini tujuan keduanya. Paham ya? Nah, untuk selanjutnya pretest ya. Bapak akan lakukan pretest terlebih dahulu untuk mengetahui sejauh mana kesiapan kalian untuk mempelajari materi aljabar. Karena materi aljabar ini didukung dari materi-materi sebelumnya ya, yang kalian sudah pelajari yaitu bilangan bulat ya, bilangan rasional, perbandingan dan semacam ini aljabar. Tiga.
Kali dulu. Kali bagi. Gitu ya. Ya. Nah, udah ya. Tepuk tangan dulu untuk ini ya. Lupain ya. Ya. Pak, Ya, Gilang, apa? saya mau bertanya Pak, Ya. bagaimana kalau menjumlahkan dua buku dengan satu pensil? Berapa Pak? Nah, ini Gilang ada pertanyaan ya. Tolong perhatikan, bagaimana cara menjumlahkan dua buku ya dan satu pulpen. Sudah Bapak jelaskan tadi. Siapa yang mau jawab? Jawab, silakan. Saya Pak. Ya, coba silakan. Jadi hasilnya 2 buku 1 pulpen. Dua buku, satu pulpen. Kenapa nggak bisa dijumlahkan? Karena berbeda jenis. Ya, jadi tidak bisa disatukan, Pak. Dua buku, satu Pulpen. pulpen. Ya, tepuk tangan dulu, Mas. Yang untuk Gilang, ada yang untuk Niko. Ya, yang rajin ya badannya. Nah, setelah kita lakukan tadi pretest ya, alhamdulillah semuanya bagus. Berarti kita bisa lanjutkan pembelajaran hari ini dengan aljabar ya. Nah, ini merupakan penemu aljabar ya. Sekarang matematikawan, geografi juga dan astronomer ya. Kita sebagai father of algebra karena dia sebagai penemu tadi ya, bapak aljabar. Dalam bahasa Inggris yang disebutkan algebra. Ya, gimana itu? Bagaimana saya bisa terkenal seperti aljabar? Oh, itu pengen terkenal seperti aljabar ya. Caranya yaitu bisa menemukan sesuatu yang penting, ilmu ya. Banyak penemu itu seperti Thomas Alva Edison yang menemukan listrik dari berbagai percobaan. Jadi itu juga kalau mau terkenal seperti Bapak Aljabar ini, berarti harus menemukan ilmu. Kemudian ilmu itu dicoba, kemudian dipatenkan ya, itu baru terkenal. Punya lisensi. Gitu ya. Misalkan Wisnu bisa menemukan sabun colek dari listrik. Itu berarti bisa nanti dipatenkan, ternyata setelah dicoba itu si sabun colek ternyata bisa menghasilkan listrik. Maka itu nanti ditulis nama Wisnu sebagai penemu sabun colek dari listrik. Itu ya. Kita orientasi pada masalah ya. Masalah aljabar kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita ada beras berjumlah memiliki beras 25 kg, gula 12 kg, minyak goreng 8 liter. Nah ini. Kemudian di sini ada permasalahan. Pada pertengahan bulan beras ibu berkurang 14 kg. Gula berkurang 5 kg. Kemudian ibu membeli lagi 9 kg beras, 4 kg gula putih ini ya, dan 2 liter minyak goreng untuk menambah persediaan. Pertanyaannya, yang pertama, dapatkah kalian menghitung berapa persediaan bahan kebutuhan ibu sekarang? Bisa dipahami kan nih? Iya. Sekuras. Yang pertama apa? Ini stok sementara 25 kg untuk beras, 12 kg gula 8 liter. Ini ada berapa jenis? 3 jenis ya. Kalau kita simpulkan ini misalkan X, ini Y, ini Z. Berarti 25X, 12Y, 8Y. Di sini dikurangi, artinya dipakai. Kan tadi kalian hitung untuk nomor 1 ini ya. Berapa persediaan kebutuhan ibu sekarang? Kita hitung, dipisah-pisah ya. Dipisah-pisah berarti.
25. Bisa jadi beras berapa? Stok terakhir, kemudian gula dipisah-pisah, udah. Ada yang sudah selesai? Saya Pak, Oh, gimana? 20 kilo beras, Ya. 12 kilo gula, 6 liter minyak goreng. Ya, betul ya. Jadi dikelompokkan yang sejenis. Tadi beras dengan beras, gula dengan gula, minyak dengan minyak. Ini ya jawabannya ya. Ya. Ya, semua soal sudah dijawab. Sekarang kalian duduk berkelompok ya. Kelompok yang sudah biasa dibentuk, silakan untuk berkelompok.
Gimana yang lain? Cukup jelas? Jelas. Terima kasih ya. Tepuk tangan ya untuk kelompok 1. Sekarang kita lanjutkan permasalahan yang kedua. Kelompok mana yang mau presentasi? Ya, silakan kelompok 2. Ditulis dulu. Tidak ada bedanya ya. Karena itu tidak ada kubis ya. Tidak ada kubis, hanya 2 wortel dan 1 sawi. Berarti lewat B-nya. Nah, itu bisa 2A dan 1 B. B-nya nggak ada ya. Ada? Semua permasalahan sudah dijelaskan oleh masing-masing kelompok ya. Bapak di sini hanya menguatkan bahwa untuk menyatakan suatu permasalahan itu karena macamnya berbeda ya, jenis berbeda, kita bisa gantikan dengan variabel. Tahu variabel? Variabel itu mengubah pengganti dari kata atau benda, nama benda. Misalkan tadi kubis, bisa katakan bisa dengan B atau C, bisa tahu X, Y, Z ya. Jadi dipisahkan, disimbolkan dengan X, Y, atau Z, atau bisa A, B, atau C. Pokoknya sekitaran dari A sampai Z kita gunakan. Itu namanya pengubah atau variabel untuk mempermudah menyingkat dari suatu nama benda yang terlalu panjang ya. Jadi kalian jangan bingung ketika ketemu si X itu apa. X itu bukan pengubah ya, X itu variabel ya. Kemudian untuk menguraikan aljabar
seperti ya tadi yang sudah dijelaskan bahwa dalam satu permasalahan ketika kita akan mengoperasikan penjumlahan dan kurang, kita sekarang baru operasi penjumlahan dan pengurangan ya. Nanti ada perkalian dan pembagian. Semuanya cukup jelas ya untuk LKPD. Terima kasih. Kita begitu dikumpulkan di sini. Bapak kumpulkan. LKPD sudah terkumpul, silakan kembali seperti biasa. Kita lakukan proses ya. Apa yang kita pelajari kita akan evaluasi. Seperti semula ya, Bapak akan berikan soal proses ya. Setelah kita mempelajari, kemudian kita berkelompok, beberapa sedikit pertegas dalam kesimpulan atau diskusi. Bapak akan berikan soal berikutnya ya untuk proses. Alhamdulillah kita telah melakukan proses. Selanjutnya Bapak akan memberikan kesimpulan ya, dari pembelajaran hari ini, bahwa untuk pembelajaran ini itu kita mempelajari aljabar, penjumlahan, dan pengurangan. Dimana untuk pembelajaran ini kita harus tahu namanya variabel ya, mana yang namanya koefisien, kemudian ada suku di situ ya, ada suku binomial ya. Ada satu suku, ada dua suku, ada tiga suku, dan banyak suku ya. Nah itu kalian harus pahami, karena untuk mempelajari pelajaran berikutnya ya, bahwa kegiatan berikutnya kita akan mempelajari perkalian aljabar. Setelah pembelajaran penjumlahan pengurangan kita pahami dengan benar. Ada pertanyaan sampai sini? Siapa yang mau bertanya? Ya, Pak. Apakah penyebutan operasi perkalian untuk aljabar sama dengan penjumlahan dan pengurangan untuk aljabar? Ada yang menjawab yang beraljabar sama prosesnya dengan penjumlahan dan pengurangan? Jawabannya adalah untuk operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar berbeda caranya, yaitu untuk perkalian dan pembagian tidak harus sejenis, karena perkalian dan pembagian yang dioperasikannya melainkan koefisien. Ya, jawabannya benar ya. Jadi untuk perkalian nanti, walaupun ini pembelajaran nanti, kita harus lebih memahami dari sekarang. Perkalian pembagian itu tidak terikat oleh aturan, harus sama jenis. Misalkan harus A dengan A, tidak. Tapi bisa A dikali C atau A kali B. Misalkan 2 Gilang dikalikan 1 Jonathan akan menghasilkan apa? Yang kita kalikan bukan Jonathan dan Gilangnya, tapi koefisiennya. Tadi berapa? 2 Gilang dan 1 Jonathan. Berarti 2 kali 1 berapa? 2. Jadi 2 Jonathan Gilang. Gitu ya. Jadi tidak terikat. Kalau tadi penjumlahan, pengurangan harus sama, harus jenis. Gitu. Bapak akan berikan satu pertanyaan ya. Kalian harus jawab. Coba uraikan ketika Bapak tuliskan 2C. Siapa yang bisa menjelaskan mana koefisien, mana variabel? Angkat tangan. Yes. Bapak perhatikan ya. 2 sebagai apa? Adalah angka yang sama dengan variabel. Ya, berarti
nanti profesor adalah bilangan atau angka yang dilengkapi dengan variabel. Kemudian pelajaran pada pagi hari ini telah selesai kita laksanakan ya. Mudah-mudahan kalian semua bisa mendapatkan ilmu baru yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan kalian. Pertanyaannya, bagaimana pembelajaran hari ini? Kemudian menyenangkan ya. Terima kasih. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini ya. Baiknya kita tutup dengan berdoa. Siapa yang akan menyiapkan? Ya, silakan ini. Pelajaran hari ini, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.